Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, suara klakson mobil dan deru angkot memenuhi udara malam itu. Aku, Nadia, berusia 25 tahun, berdiri di depan pintu rumah mewah keluargaku di kawasan elite Menteng, tangan gemetar memegang selembar surat yang baru saja kuterima dari pos. Surat itu dari Rina. Wanita yang selama 2 tahun ini menjadi rahasiaku yang paling dalam, rahasia yang kini meledak seperti bom waktu. Nadia, aku tak bisa lagi menyembunyikan ini. Aku hamil, dan anak ini milik kita berdua, dari donor yang kita pilih bersama. Tapi keluargamu, mereka akan membunuhku jika tahu. Kata-kata itu membuat dunia berputar, dan aku jatuh berlutut di teras rumah. Air mata bercampur hujan deras yang tiba-tiba turun. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala pusing, mencoba menyembunyikan surat itu di laci meja kerjaku. Aku adalah putri tunggal dari keluarga konserati yang disegani di masyarakat Jakarta. Ayahku, Pak Hadi, adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, dan ibuku, Bu Siti, aktif di organisasi sosial keagamaan. Mereka selalu bangga dengan aku, lulusan universitas ternama, bekerja sebagai analis keuangan di bank internasional. Tapi rahasiaku dengan Rina, seorang dosen sastra di universitas yang sama, adalah bom yang siap meledak. Kami bertemu 2 tahun lalu di sebuah seminar tentang hak perempuan, dan sejak itu, cinta kami tumbuh diam-diam, di balik tembok-tembok kota yang penuh mata-mata. Hari itu di kantor, aku tak bisa berkonsentrasi. Telepon berdering, dan suara Rina di ujung sana terdengar panik. Nadia, aku takut. Keluargamu tahu tentang kita. Kemarin ada orang yang mengikuti aku pulang. Aku menenangkannya, tapi hati kecilku tahu ini bukan paranoia. Di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat dipengaruhi norma agama dan budaya, hubungan seperti kami adalah tabu. Aku ingat bagaimana teman-teman sekolah dulu mengejek gadis yang dicurigai berbeda, dan bagaimana ayahku pernah berkata, keluarga kita harus sempurna, tak ada tempat untuk penyimpangan. Malam itu, saat makan malam keluarga, ayahku tiba-tiba bertanya, Nadia, kenapa kamu jarang pulang akhir-akhir ini? Ada yang kamu sembunyikan? Aku tersedak, hampir menumpahkan sup. Ibuku memandangku curiga, dan adik sepuku, yang tinggal bersama kami, tersenyum sinis. Aku berbohong, bilang sibuk kerja, tapi mataku tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Setelah makan, aku menyelinap ke kamar dan menelepon Rina. Kita harus bertemu. Besok di KAI biasa. Dia setuju, suaranya gemetar. Pertemuan kami di KAI kecil di Tamrin berlangsung tegang. Rina, dengan rambut panjangnya yang indah dan mata yang selalu penuh kehangatan, kini tampak lelah. Nadia, kehamilanku ini adalah bukti cinta kita, tapi bagaimana dengan keluargamu? Mereka akan memaksamu menikah dengan pria pilihan mereka. Aku memegang tangannya di bawah meja, merasakan denyut nadi kami yang sama-sama cepat. Aku akan melindungimu. Kita bisa pergi dari sini, mulai hidup baru. Tapi kata-kata itu terdengar kosong, karena aku tahu harga yang harus dibayar, meninggalkan keluarga, pekerjaan, dan segala kenyamanan. Kembali ke rumah, aku menemukan ayahku sedang membaca koran di ruang tamu. Nadia, besok ada tamu penting. Pak Budi, anak teman ayah, akan datang. Dia tertarik padamu. Hati aku hancur. Ini adalah upaya ayah untuk menormalkan aku, meski dia belum tahu rahasiaku. Aku mengangguk patuh, tapi di dalam, amarah membara. Malam itu, aku tak bisa tidur, memikirkan Rina dan bayi yang akan lahir. Apakah aku siap mengorbankan segalanya untuk cinta ini? Atau aku akan menyerah pada tekanan masyarakat? Keesokan harinya, pertemuan dengan Pak Budi berjalan seperti mimpi buruk. Dia sopan, tampan, dan sukses, tapi mataku hanya melihat bayangan Rina.
Saat dia berbicara tentang masa depan, aku membayangkan hidup tanpa Rina, hidup yang kosong. Setelah dia pergi, ibuku berkata, dia cocok untukmu, Nadia. Jangan sia-siakan. Aku ingin berteriak, tapi aku diam di kamar, aku menangis, menelepon Rina. Aku tak bisa. Mereka memaksaku. Rina diam sejenak, lalu berkata, pilihannya ada padamu. Tapi ingat, bayi ini butuh kita berdua. Konflik mulai memuncak saat aku mulai merasakan pengawasan. Adik sepuku, Rico, yang selalu iri padaku, mulai bertanya aneh-aneh. Kak, kamu sering ketemu siapa sih malam-malam? Aku curiga dia mengikutiku. Di tempat kerja, rekan kerjaku mulai bergosip tentang gaya hidup modern yang tak sesuai norma. Aku merasa dinding semakin mengecil, menekan aku dari segala sisi. Akhirnya, aku memutuskan untuk bertemu Rina lagi, di apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Di sana kami berpelukan, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kedamaian di tengah badai. Kita harus memberitahu keluargamu, kata Rina. Aku menggeleng. Belum saatnya. Tapi saat itu pintu apartemen terbuka, dan Rico berdiri di sana, ponsel di tangan, merekam semuanya. Akhirnya ketahuan juga, Kak. Wajahnya penuh kemenangan jahat. Aku panik, mengejarnya, tapi dia sudah pergi. Rina menangis, ini akhirnya. Aku memeluknya, tapi hati aku tahu, ini baru permulaan dari neraka yang akan datang. Keluargaku akan tahu, dan segalanya akan hancur. Pagi berikutnya, badai benar-benar datang. Aku pulang ke rumah dan menemukan ayahku duduk di ruang tamu dengan wajah merah padam, memegang ponsel Rico. Nadia. Apa ini? Dia memutar video itu, suara kami bergema di ruangan sunyi. Ibuku berdiri di belakang, tangan menutup mulut, air mata mengalir. Bagaimana bisa kamu lakukan ini pada kami? Kami mendidikmu dengan baik, teriak ayah. Aku berdiri membeku, tak bisa berkata apa-apa. Rico tersenyum puas di sudut ruangan. Aku bilangkan, Kak Nadia aneh akhir-akhir ini. Ayah memandangku dengan kecewa yang dalam. Kamu dengan wanita. Ini penyimpangan. Di Indonesia, ini tak diterima. Keluarga kita akan jadi bahan ejekan. Ibuku menangis, kamu harus berubah, Nadia. Kami bisa bawa kamu ke psikolog atau ke pesantren. Aku akhirnya bicara, suara gemetar. Ayah, Bu, ini bukan pilihan. Aku mencintai Rina. Dia hamil, dan kami ingin membesarkan anak bersama. Kata-kata itu seperti petir. Ayah bangkit, hampir memukul meja. Hamil? Dari mana? Ini gila. Kamu harus putus dengannya sekarang juga, atau keluar dari rumah ini. Ibuku memohon, Nadia, pikirkan masa depanmu. Masyarakat akan mengucilkan kita. Aku pergi ke kamar, mengemasi barang-barang. Tapi sebelum pergi, aku menelepon Rina. Mereka tahu. Aku diusir. Rina panik, datanglah ke sini. Kita hadapi bersama. Di apartemen Rina kami berpelukan, tapi ketakutan menyelimuti. Bagaimana dengan bayi? Tanya Rina. Aku jawab, kita akan cari cara. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Ayah memblokir kartu kreditku, dan pekerjaanku terganggu karena gosip mulai menyebar. Rekan kerja memandangku aneh, dan bos memanggilku. Nadia, ada rumor tentangmu. Ini memengaruhi citra bank. Aku membela diri, tapi dia bilang, ambil cuti dulu. Aku merasa dunia runtuh. Rina juga menderita. Di universitas, mahasiswa mulai bergosip, dan dekan memanggilnya. Bu Rina, kami mendengar hal-hal yang tak pantas. Ini bisa memengaruhi karirmu. Rina pulang menangis. Mereka mau pecat aku.
Kami duduk di sofa, memegang tangan. Ini harga yang harus kita bayar, kataku. Tapi di dalam, aku ragu. Apakah cinta ini sepadan dengan kehancuran? Konflik memuncak saat keluarga Rina datang dari Bandung. Mereka konserati dan saat tahu, ayah Rina marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga. Putus sekarang. Rina membela, ayah, ini cinta sejati. Tapi ayahnya pergi dengan ancaman, jangan hubungi kami lagi. Kami mulai hidup bersama di apartemen kecil, tapi tekanan sosial tak berhenti. Tetangga memandang curiga, dan suatu malam, ada yang melempar batu ke jendela kami dengan catatan pergi dari sini, penyimpang. Aku takut, tapi Rina kuat. Kita harus bertahan. Aku mencoba mendekati keluargaku lagi. Menelepon ibu, tapi dia bilang, kembalilah jika kamu berubah. Ayah tak mau bicara. Riko, yang menjadi pemicu, malah bangga. Aku selamatkan keluarga dari malu. Di tengah itu kehamilan Rina semakin terlihat. Kami pergi ke dokter, tapi dokter memandang aneh. Siapa ayahnya, tanyanya. Kami diam di masyarakat Indonesia, keluarga non-tradisional seperti kami adalah anomali. Suatu hari, aku bertemu teman lama, Lila, yang mendukung. Nadia, kamu berani. Tapi hati-hati, ada kelompok yang anti di sini. Lila cerita tentang kasus-kasus diskriminasi. Aku semakin takut. Malam itu, Rina sakit perut. Kami ke rumah sakit, dan dokter bilang, ini stres. Kamu harus istirahat. Di kamar rumah sakit, Rina berkata, Nadia, apakah kita salah? Mungkin kita harus pisah demi bayi. Aku menangis, jangan. Kita bersama. Tapi keraguan mulai muncul. Aku memikirkan hidup lama, keluarga, teman, karir. Apakah aku siap kehilangan semuanya? Rina melihat keraguanku. Kamu ragu. Aku bohong, tidak. Tapi di dalam, konflik batin membara. Akhirnya, ayahku menelepon. Nadia, ayo pulang. Kami makan jika kamu tinggalkan wanita itu. Tawaran itu menggoda. Aku bilang ke Rina dan dia marah. Pilih aku atau mereka. Aku terjebak di persimpangan. Pilihan itu menghantuiku selama berhari-hari. Aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, sementara Rina tidur di dalam. Bayi di perutnya semakin besar, simbol cinta kami, tapi juga beban. Apa yang harus kulakukan, gumamku pada diri sendiri. Di satu sisi, keluarga, ayah yang selalu melindungiku, ibu yang penuh kasih, meski kaku. Di sisi lain, Rina, wanita yang membuatku merasa utuh. Pagi itu, aku memutuskan bertemu ayah sendirian di sebuah warung kopi di Senayan. Dia datang dengan wajah lelah. Nadia, kamu hancurkan hati kami. Ini bukan jalan Tuhan. Aku membela, ayah, cinta tak kenal gender. Di Al-Quran ada kasih sayang. Dia marah, jangan salah kutip. Masyarakat kita tak terima. Kami berdebat panjang tentang norma, agama, dan hak asasi. Akhirnya, dia bilang pilih keluarga atau dia. Jika keluarga, kami bantu kamu sembuh. Kembali ke apartemen, Rina bertanya, bagaimana? Aku cerita, dan dia menangis. Mereka mau cuci otakmu. Kami bertengkar pertama kali. Kamu mau kembali ke mereka, tanyanya. Aku jawab, aku cuma ingin damai. Tapi damai mana yang ku mau? Tekanan sosial semakin parah. Di media sosial, gosip menyebar. Teman-teman unfollow aku dan ada yang kirim pesan kebencian, kalian najis. Rina kehilangan pekerjaan, universitas memecatnya dengan alasan moral. Bagaimana kita hidup, tanyanya putus asa.
Aku mencari pekerjaan baru, tapi wawancara gagal karena rumor. Citra perusahaan. Aku merasa gagal. Di malam hari, aku bermimpi buruk, bayi lahir, tapi kami diusir dari masyarakat. Suatu hari, Lila datang berkunjung. Ada komunitas LGB di Jakarta. Mereka bisa bantu. Kami pergi ke pertemuan rahasia di sebuah kai tersembunyi. Di sana aku bertemu orang-orang seperti kami, cerita pilu tentang penolakan, tapi juga harapan. Seorang wanita bilang, kalian tak sendirian. Itu memberi kekuatan. Tapi di rumah, konflik batin Rina muncul. Nadia, aku takut bayi ini lahir tanpa keluarga. Aku tenangkan, tapi dia ragu. Mungkin aku salah pilih donor. Mungkin kita tak siap. Puncaknya saat ibuku datang ke apartemen. Nadia, aku rindu kamu. Kami menangis berpelukan. Tapi saat melihat Rina, wajahnya berubah. Dia yang hancurkan keluarga kita. Rina membela, Bu, kami saling mencinta. Ibuku pergi dengan kata-kata pedas, ini dosa. Setelah itu, Rina depresi. Mungkin kita pisah. Aku marah, jangan. Tapi keraguan kami sama-sama besar. Aku mulai berpikir tentang pengorbanan, kehilangan identitas, atau kehilangan cinta. Di tengah itu, ada kejadian yang mengubah segalanya. Riko menelepon, Kak, aku minta maaf. Aku cuma iri. Tapi sekarang, ayah sakit karena ini. Hati aku hancur. Ayah masuk rumah sakit karena stres. Aku pergi ke rumah sakit, melihat ayah lemah di ranjang. Nadia, gumamnya. Aku menangis, ayah, Ma. Dia bilang, pulanglah. Tinggalkan itu. Aku terjebak lagi. Kembali ke Rina, aku cerita. Dia paham, tapi sakit. Pergilah jika itu pilihanmu. Malam itu kami tidur terpisah, dingin menyelimuti. Pagi harinya aku putuskan, aku akan pergi ke ayah, tapi bukan meninggalkan Rina. Aku akan coba yakinkan mereka. Rina mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Di rumah sakit, aku bicara dengan ayah. Ayah, terima Rina. Dia bagian dari aku. Dia marah lemah, tak bisa. Debat lagi tentang etika masyarakat. Tapi tiba-tiba dokter masuk, Pak Hadi, Anda perlu istirahat. Stres ini bahaya. Ayah melihat aku, ini karena kamu. Aku pulang ke Rina, hancur. Mereka tak akan berubah. Rina memelukku, maka kita yang kuat. Tapi tekanan terus. Tetangga mengadu Kert, mereka tak pantas tinggal di sini. Kami hampir diusir. Akhirnya, Rina bilang, mungkin kita pindah ke Bali, di sana lebih terbuka. Ide itu memberi harapan, tapi juga ketakutan, meninggalkan segalanya. Keputusan pindah ke Bali menjadi titik balik, tapi bukan akhir. Kami mengemasi barang, meninggalkan Jakarta dengan hati berat. Di Bandara Soekarno-Hatta, aku melihat ke belakang, memikirkan keluarga. Apakah ini benar, gumamku? Rina memegang tanganku, ini untuk kita. Di Bali, kami tinggal di Ubud, di sebuah ila kecil dikelilingi sawah. Udara segar, tapi hati masih gelisah. Rina semakin dekat dengan persalinan, dan kami mencari dokter yang ramah. Di sana, masyarakat lebih toleran, tapi tetap ada tapan aneh. Aku mencari pekerjaan online sebagai konsultan keuangan. Rina menulis buku tentang pengalaman kami, anonim. Ini cara kita lawan, katanya. Tapi masa lalu mengejar. Ayah menelepon, Nadia, ayah sehat sekarang. Pulanglah. Aku jawab, ayah, terima kami dulu. Dia diam, lalu tutup telepon. Ibuku kirim pesan, aku doakan kamu sadar. Itu menyakitkan. Di Bali, kami bertemu komunitas LGB kecil.
Mereka cerita pengalaman, ada yang diterima keluarga, ada yang tidak. Itu memberi perspektif. Tapi konflik internal muncul lagi. Rina mulai ragu tentang bayi. Bagaimana jika anak kita diejek di sekolah? Karena punya 2 ibu. Aku jawab, kita ajari dia kuat. Tapi aku sendiri ragu. Suatu malam, badai datang. Rina kontraksi dini. Kami ke rumah sakit di Denpasar. Di sana dokter bilang bayi prematur tapi selamat. Anak perempuan kami lahir, kecil dan rapuh. Kami menamainya Aisyah. Melihat Aisyah, semua keraguan hilang sementara. Dia indah, kata Rina. Aku setuju, tapi realitas datang, biaya rumah sakit tinggi, dan tabungan menipis. Kembali ke Ila, kami bahagia, tapi tekanan finansial menekan. Aku hubungi Lila, minta bantuan. Aku kirim uang, katanya. Tapi lalu, berita buruk, Riko posting video lama di media sosial, dengan caption keluarga hancur karena penyimpangan. Itu viral di Jakarta. Teman-teman menelepon, Nadia, hati-hati. Di Bali, ada yang mengenali kami. Seorang tetangga bilang, kalian tak welcome di sini. Kami takut. Rina depresi pasca melahirkan. Nadia, mungkin aku salah. Mungkin bayi ini butuh ayah. Aku marah, jangan bilang begitu. Kami bertengkar hebat. Kamu yang ragu dulu, katanya. Aku pergi jalan-jalan, memikirkan semuanya. Di pantai Kuta, aku duduk sendirian, gelombang menghantam. Apa harga cinta ini? Aku ingat momen-momen bahagia dengan Rina, tapi juga penderitaan. Pulang, aku minta maaf. Kita lanjut. Rina setuju, tapi rapuh. Lalu, kejutan, ayah datang ke Bali. Aku ingin lihat cucu. Kami kaget. Di Ila, dia melihat Aisyah, air mata mengalir. Dia mirip kamu kecil dulu. Kami bicara panjang. Ayah, kenapa datang? Dia jawab, aku tak mau kehilangan kamu. Tapi ini sulit. Kami debat lagi tentang agama, masyarakat, etika. Ayah bilang, di Indonesia, ini berbahaya. Ada undang-undang anti-LGBT. Aku jawab, tapi cinta tak salah. Dia pergi dengan janji, aku coba pahami. Itu harapan kecil. Tapi realitas kembali. Rina dapat tawaran kerja di Singapura, tapi hanya untuk 1 orang. Aku pergi, kamu urus Aisyah, tanyanya. Aku ragu. Pilihan lagi, pisah sementara, atau tetap miskin di Bali. Aku putuskan, pergi. Aku ikut nanti. Tapi hati hancur. Sebelum pergi, kami berpelukan. Ini ujian, kata Rina. Sendirian dengan Aisyah, aku merasakan kesepian. Keluarga menelepon, pulanglah sekarang. Konflik puncak, aku hampir setuju. Hari-hari tanpa Rina adalah siksaan. Aisyah menangis malam-malam, dan aku sendirian di Ila yang sepi. Pekerjaan online tak cukup, dan aku mulai berpikir tentang tawaran keluarga. Mungkin kembali ke Jakarta demi Aisyah, gumamku. Ayah menelepon lagi. Nadia, ayah siap bantu. Tapi tinggalkan gaya hidup itu. Aku tergoda keamanan finansial, keluarga. Tapi itu berarti mengkhianati Rina. Di Singapura, Rina sibuk. Panggilan kami singkat. Aku rindu kalian, katanya. Tapi aku rasakan jarak. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang psikolog di Bali, direkomendasikan komunitas. Konflikmu wajar, katanya. Masyarakat Indonesia masih berjuang dengan isu LGBT. Tapi pilihanmu harus dari hati. Aku renungkan, apa yang benar? Mengikuti norma atau hidup autentik? Lalu berita Rina kecelakaan kecil di Singapura, stres kerja.
Aku panik, terbang ke sana dengan uang pinjaman. Di rumah sakit, Rina bilang, Nadia, aku tak bisa jauh dari kalian. Kami putuskan kembali bersama. Tapi kembali ke Bali, masalah lama muncul. Finansial sulit, dan masyarakat tetap menekan. Ayah datang lagi, kali ini dengan ibu. Kami mau lihat Aisyah. Pertemuan tegang. Ibu memeluk Aisyah, cucu kami. Kami bicara terbuka. Bu, ayah, terima kami apa adanya. Ayah ragu, sulit. Tapi untuk Aisyah, kami coba. Mereka pulang, tapi hubungan membaik pelan-pelan. Ayah kirim uang untuk cucu. Rina dan aku mulai bangun hidup baru. Rina dapat kerja online, aku juga. Kami gabung komunitas, advokasi hak diam-diam. Tapi tak mudah. Ada demo anti-LGBT di Jakarta, dan kami takut. Suatu hari, Riko datang minta maaf. Kak, aku salah. Aku lihat Aisyah, dan sadar keluarga lebih penting. Aku makan, tapi waspada. Waktu berlalu, Aisyah tumbuh. Kami ajari dia tentang cinta beragam. Tapi konflik batin tetap, apakah kami benar? Masyarakat berubah lambat, dan kami bayar harga tinggi, isolasi, kehilangan teman, karir terganggu. Di akhir, kami duduk di teras, memandang matahari terbenam. Apakah semua ini sepadan? Tanya Rina. Aku jawab, ya, karena kita bersama. Tapi pertanyaan besar tetap, apakah mencintai seseorang dengan gender sama adalah dosa yang tak termaafkan, atau hak asasi yang harus diperjuangkan?